Bapak Ibu, hadirin sekalian semuanya. Hari ini kita ada webinar yang akan membahas topik yang lagi sangat relevan saat ini, Global Risk and Impact ke IHSG, Correction atau Opportunity. First of all, aku mau memperkenalkan speaker dari Pine Peak. Yang pertama ada Alvin Feliciano, Kak Alvin. Yang kedua ada Korichi. Yang ketiga ada Kovinson. Mereka bertigalah yang bakal membawa dan menjelaskan global risk dan impact-nya ke IHSG sebagai correction atau sebagai opportunity. Halo, selamat malam semuanya. Halo Gen, saya Vincent dan pertama nih saya mau ngomongin dulu nih dari current issues in ICSG ya. Jadi baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke strategi dan sektor, kita perlu memahami dulu nih apa yang sebenarnya sedang terjadi di saat ini di pasar saat ini ya. Mungkin ada yang masih agak blank, mungkin ada yang udah menguasai, tapi ya kita refresher never hurts lah ya. Jadi beberapa waktu terakhir kita emang melihat ICSG itu mengalami tekanan ya dan volatilitas yang cukup tinggi. Banyak investor mulai bertanya apakah ini hanya koreksi biasa atau faktor global yang lebih besar nih. Nah, jadi kalau kita lihat lebih dalam ada dua faktor utama yang saat ini mempengaruhi pasar Indonesia. Yang pertama adalah isu domestik, yaitu perhatian dari MSCI terkait transparansi pasar, dan kedua dari faktor global ya, yaitu meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika dan Iran saat ini. Kedua hal ini memicu sentimen yang lebih berhati-hati lah ya di pasar global. Boleh di next. Oke, yang pertama, jadi ini lebih ke MSCI transparency issue ya. Jadi faktor pertama yang cukup banyak dibicarakan di market saat ini adalah isu transparansi pasar yang disoroti oleh MSCI, yang mungkin ini eventnya di akhir Januari itu mulainya, around late Januari ke awal Februari. MSCI sendiri tuh merupakan salah satu penyedia indeks global yang sangat penting ya, karena banyak investor institusional dan dana global menggunakan indeks MSCI sebagai benchmark investasi mereka. Nah, belakangan MSCI menyoroti nih banyak aspek terkait transparansi dan struktur free float di pasar saham Indonesia. Bahkan MSCI juga sempat membukukan sementara review indeks untuk saham Indonesia, yang tentu saja memicu perhatian dan dari investor global. Ketika ada ketidakpastian ini ya, jadi ada uncertainty, biasanya investor institusi akan menjadi lebih berhati-hati dan sebagian memilih menunda atau mengurangi exposure-nya mereka di pasar emerging market, yaitu kita termasuk Indonesia. Oke, boleh di next. Bentar, boleh di back. Nah, ya. Jadi yang kedua, salah satu faktor yang bikin drop juga, kedua, selain domestik, pasar juga dipengaruhi oleh faktor global ya, yang khususnya meningkatnya ketegangan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan ketegangan geopolitik seperti ini biasanya meningkatkan tuh ketidakpastian di pasar global. Ketika ketidakpastian meningkat, investor global cenderung masuk ke mode yang lebih risk off ya namanya, yang yaitu mengurangi aset beresiko seperti saham. Konflik ini juga memicu kenaikan harga minyak dunia karena adanya kekhawatiran gangguan supply energi dan dari kawasan Timur Tengah. Dan seperti yang kita tahu, ketika sentimen global memburuk, emerging market seperti Indonesia biasanya ikut terkena dampaknya. Jadi kita udah gabungkan kedua faktor ini dari isu MSCI maupun ketegangan geopolitik global. Kondisi ini tentu memberikan dampak terhadap arus dana global ya, juga likuiditas pasar dan pergerakan ISSG juga secara keseluruhan ya. Untuk menjelaskan lebih dalam dan mengenai bagaimana ini dampaknya terhadap market dan arus dana di Indonesia, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya ya. Saya bakal pass over mic-nya ke Richie ya.
Oke, thank you banget Kak Vinson. Jadi ya, selamat malam Bapak-Bapak atau Ibu semuanya. Perkenalkan saya Richie selaku investment analyst dari Pipeit. Oke, jadi tadi thank you banget ya udah jelasin sedikit mengenai current issue yang lagi ada yang dihadapi sama IHSG sekarang ini. Tadi Kak Vinson udah sebutin mengenai MSCI yang membekukan kita untuk sementara waktu, kemudian juga ada mengenai tensi geopolitik. Nah, sekarang gimana sih tekanan-tekanan ini tuh berdampak terhadap market? Nah, kalau gitu langsung aja aku mulai ya. Mungkin boleh dibantu next slide. Ya, jadi pertama-tama untuk kita mengerti bagaimana ini berdampak ke market, kita harus tahu dulu dong. Emang MSCI itu sepenting apa sih bagi Indonesia? Nah, jadi di sini aku pengen jelasin dulu nih teman-teman. Kenapa sih MSCI itu bisa memberikan dampak yang ternyata cukup besar nih, tekanan yang cukup besar ke ISG. Jadi MSCI ini atau Morgan Stanley Capital International itu merupakan penyedia indeks global yang sering digunakan oleh investor institusional terutama dari internasional gitu ya. Nah, biasanya dalam indeks-indeks yang disediakan sama MSCI ini tuh mereka udah ada beberapa klasifikasi tuh. Contohnya develop market ya untuk pasar-pasar yang dinilai udah maju gitu ya. Kemudian ada emerging market di mana Indonesia itu sekarang termasuk di salah satunya. Kemudian ada frontier market. Nah, klasifikasi-klasifikasi ini teman-teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arus modal global ke IHSG. Jadi kenapa? Karena di sini udah ada beberapa poin ya. Jadi MSCI ini tuh merupakan benchmark untuk global funds. Banyak fund, ini udah dijelaskan sedikit by the way tadi sama Kak Vinson ya. Banyak passive funds atau ETF itu mengikuti indeks yang udah disediakan sama MSCI ini. Di mana yang aku udah sebutkan tadi, Indonesia sekarang lagi masuk ke eh, indeks emerging market. Nah, dari sini ini merupakan akses ke institutional capital kita. Jadinya banyak global asset managers yang sebenarnya tuh udah ada kriteria-kriteria tertentu ya dalam mereka manage fund mereka. Salah satu kriterianya tuh biasa mereka hanya boleh berinvestasi pada emerging market. Yang memang sebenarnya kriteria untuk memanage fund mereka pastinya beda-beda. Tapi akan lebih banyak yang memberikan batasan ke emerging market gitu ya. Hanya boleh emerging market daripada mereka akan membiarkan fundnya masuk ke frontier market. Nah, jadi artiannya apa? Kalau misalkan Indonesia sampai terkena risiko downgrade dari kita sekarang emerging market menuju ke frontier market, bakal ada perubahan status teman-teman, di mana yang pasti akan ada outflow atau dana asing keluar dari Indonesia. Yang ketiga, itu kita juga ada namanya signaling effect, di mana MSCI ini sering, meskipun bukan untuk fund-fund besar gitu ya, atau fund-fund institusional, MSCI ini juga sering dianggap sebagai indikator yang baik untuk mengarah kualitas market Indonesia. Jadi, eh, melalui MSCI ini itu bisa dilihat aksesibilitas pasar kita, transparansinya, dan likuiditasnya. Kalau misalkan kita sampai terkena resiko downgrade yang aku bilang tadi, nah perubahan persepsi ini tuh bisa memicu volatilitas arus modal di IHSG, teman-teman. Oke, jadi itu kita udah ngerti tuh kenapa MSCI penting banget ke market Indonesia. Mungkin boleh di next. Oke, nah jadi aku tadi udah sempat mention ya, kalau misalkan MSCI ini penting banget untuk fund-fund besar dan internasional di institusional yang di luar negeri gitu ya. Nah sekarang penjelasannya itu ada di foreign flow, teman-teman. IHSG itu sebenarnya cukup sensitif nih terhadap pergerakan dana asing yang masuk dan yang keluar. Kalau kita lihat ya karakteristik pasar di Indonesia ya, karakteristik IHSG. Investor asing tuh secara historis tuh sebenarnya punya peran yang cukup besar nih dalam price discovery. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat saham itu lagi ATH all time high menyentuh titik rekor terbarunya. Nah, kalau misalkan kita lihat foreign flow-nya, biasanya memang dana asing ini berperan nih. Selalu ada net buy yang cukup besar saat terjadi price discovery. Nah, kemudian karakteristik berikutnya adalah banyak saham yang large cap atau berkapitalisasi besar itu yang memiliki kepemilikan asing yang tinggi. Ya, large cap itu saham-saham yang pastinya udah blue chip ya teman-teman ya. Kita katakan aja big banks ya seperti BBCA, BBRI, BMRI gitu-gitu ya. Nah, itu sebenarnya saham-saham large cap inilah yang ditarget sama investor-investor asing gitu. Kemudian pergerakan arus dana asing ini atau foreign flow ini sering dalam jangka waktu pendek itu menjadi penggerak utama pasar dibandingkan
perubahan fundamental asli dari perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, jadi ini kan kalau kita sering dengar gitu ya, pasar itu sangat volatil, terutama dalam jangka dekat. Nah, ini juga salah satu kontributornya. Apa yang terjadi sih kalau misalkan risiko global meningkat? Yang terjadi adalah memicu lingkungan risk off, di mana yang tadi Kak Vincent udah sebutin tuh, udah mulai bahaya gitu ya. Nah, ini akan menuju ke investor asing mengurangi exposure mereka di emerging market, yang artinya akan terjadi net foreign sale, dan ujung-ujungnya dari yang aku udah bilang tadi, kenapa bahwa IHSG itu sensitif ya, akan memberikan tekanan pada IHSG, teman-teman. Jadi itu untuk foreign flow mungkin boleh di next. Nah, berikutnya, ketidakpastian global, teman-teman, itu juga akan memberikan tekanan pada likuiditas IHSG, terutama ya. Karena aktivitas transaksi, tentunya pasti, mungkin kalau misalkan di awal-awal kita mau lihat market itu lagi mengalami downtrend, aktivitas masih cukup normal. Tapi semakin lama downtrend ini terjadi, kita akan melihat mulai melebarnya bid ask spread gitu, teman-teman ya. Aktivitas transaksi akan menurun, mungkin demand-nya akan semakin kecil. Karena ya tentunya lagi masa-masa yang ditakuti sama semua orang akan semakin masuk untuk masuk ke pasar modal gitu. Kemudian tentunya ada juga peningkatan volatilitas di mana harga akan menjadi lebih sensitif terhadap order yang dalam jumlah besar. Kemudian ada juga resiko konsentrasi sektor, karena ISG itu digerakkan sama market cap yang besar dan ada konsentrasi yang cukup besar pada beberapa sektor utama, misalnya pada banking gitu, teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi resiko untuk IHSG. Nah, kalau gitu gimana sih sektor-sektor yang sebenarnya lagi bagus di kondisi-kondisi kayak gini? Nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut sama teman saya ya. Kemudian yang terakhir juga ada efek dari deleveraging, di mana investor global itu sering ngelakuin pengurangan risiko portofolio kalau misalkan mereka udah menilai ada tekanan global yang lagi terjadi yang dapat berdampak ke emerging market. Nah, jadi semua tekanan-tekanan inilah yang akannya ujung-ujungnya menjadi ancaman bagi kita gitu, teman-teman. Oke, mungkin untuk nextnya akan dilanjutkan nih sama teman saya, yaitu Vincent, yang tadi baru aja pass over ke saya, akan saya pass over kembali untuk menjelaskan apakah market drop ini koreksi atau opportunity sebenarnya. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut ya, Kak Vincent. Yes, boleh. Thank you banget ya Ricci udah go into detail lah dari impact-impact isu tadi. Nah, jadi sekarang mau ngomongin nih karena kayak dari kemarin nih lagi jatuh terus. Namun di tengah kondisi seperti ini nih muncul pertanyaan yang sangat penting bagi investor ya. Apakah penurunan pasar saat pasar seperti ini adalah sesuatu yang harus ditakuti atau justru sebuah peluang investasi? Dalam sejarah pasar saham, kita sering melihat bahwa periode volatilitas dan kepanikan tuh justru menciptakan peluang ya bagi investor yang mampu melihat pasar dengan perspektif jangka panjang. Misalnya ya kayak misalnya kayak di yang pertama udah saya buletin tuh COVID crash dan kita sebagai emerging market dan negara yang rich in commodity bisa jadi peluang bagus ya untuk terutama saham-saham fundamental yang sudah undervalued ya dari crash ini. Dan itu juga kalau buat contoh kedua ada kemarin juga tahun lalu banget nih ada yang tarif war cash dan dari bottomnya itu kita juga rally dengan kuat ya karena emang kita punya foundation emang bagus dan ini juga dari weekly chart ya mungkin jadi harus sabar mungkin nggak secepat itu tapi ya kita remain positif aja dan cari peluang ya. Dan ada satu kutipan terkenal yang mengatakan history doesn't always repeat itself, but it often rhymes. Artinya walaupun kondisi pasar tidak pernah sama persis, pola yang terjadi di pasar seringkali mirip dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Boleh di next? Boleh di next. Nice. Oke, di sini. Thank you. Nah, jadi ini mungkin sebagai case study aja lah ya, seperti let's say bisa dibilang sebagai inspirasi lah ya. Jadi salah satu contoh menarik nih datang kisah dari Ken Griffin ya, dari CEO and founder of Citadel, ya, one of the largest hedge fund di dunia. Pada tahun 1987 nih, jadi di Oktober 1987 eh, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Black Monday ya, seperti di US di mana indeks Dow Jones jatuh sekitar 22% hanya dalam satu hari ya. Saat itu banyak investor panik dan melakukan panic selling. Namun si Ken Griffin itu justru melihat ini sebagai sesuatu yang berbeda.
Ia melihat bahwa kepanikan pasar yang menciptakan tidak keseimbangan harga atau mispricing, dan kondisi seperti itu justru bisa menjadi peluang bagi investor yang siap, seperti Ken Griffin. Pendekatan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi kesuksesannya Citadel ya, yang kita kenal saat ini. Dia mungkin kalau pada awal case ini mungkin Ken Griffin tuh sebetulnya dia pertama kali bangun fund dia tuh 98 1985 1887 sempat 85 sebentar saya nggak inget. Tapi pada 1987 ini dia punya aset under management tuh sekitar 265.000 ya. Jadi masih tergolong kecil. Dan sekarang nih fast forward ke 13 tambah 39 tahun ke depan nih ke sekarang, aset under management dia udah di atas 66 bio USD ya. 66 miliar USD. Nah, jadi mungkin itu bisa kita trace similarities-nya, bisa dibilang ada peluang, we never know, tapi from fear there's always opportunities. Nah, jadi walaupun pasar saat ini menghadapi berbagai risiko global, tidak berarti semua sektor akan terdampak secara negatif juga ya. Justru dalam kondisi seperti ini biasanya ada sektor-sektor tertentu juga yang bisa lebih resilient atau bahkan mendapatkan manfaat dari kondisi global. Untuk melihat sektor mana yang berpotensi menarik di tengah kondisi market seperti ini, kita akan masuk ke bagian sektor view ya yang akan dibawa oleh Alvin ya. So, Alvin, saya oper. Yo, baik-baik. Thank you for the assist, Vincent. Halo, Yes, halo sir. semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Alvin Feliciano. Saya juga investment analyst dari Pine Peak ya. Jadi di sini di kesempatan kali ini saya izin juga mau nyampein tentang sektor view nih. Jadi benar banget yang udah dimention sama Koko Richie dan Koko Vincent ya tadi yang menjelaskan gimana efek dari global ini kan jujur sama sekali ya gitu kan rasanya kayak kita melihat MSCI kasih berita boom jebret tiba-tiba udah gitu ada dari Goldman Sachs juga dari UBS juga turunin rating kita boom ditambah lagi AS sama Iran beneran ada boom gitu kan di mana-mana meledak dar der dor gitu kan itu kan tentu bikin kita tegang bikin kita panik bikin kita stres gitu ya cuman jujur ini juga something yang menarik juga di mana dari slide terakhir tadi ya yang disampaikan oleh Vincent dimention kalau dari Ken Griffin itu kita bisa belajar tentunya kayak kita tuh bisa melihat many opportunities di masa-masa yang sulit ini kan bisa dibilang gitu. Tadi aja kan bahkan industrinya sempat apa indeksnya sempat drop sampai 22% ya gitu. Kita yang mengalami terkena trading halt dua kali tadi kemarin sekitar 8%-an ya udah gitu tambah lagi ini kan bisa dibilang dalam kondisi yang sama gitu. Nah, mungkin kita juga bisa untuk meniru cara tersebut gitu. Nah, di sini contohnya ada salah satu ada dua sektor ya kita bisa bilang dua sektor yang tergolong bisa dibilang bisa mengikuti flow yang ada saat ini lah gitu, yang paling menarik untuk dilihat gitu. Nah, mungkin aku coba izin share juga. Jadi di sini ada dua sektor paling menarik yang memang bisa dijadikan mungkin kiat-kiat lah gitu ya, atau yang merasa kayak wah aku ingin entry gitu kan, tapi mau masuk kemana gitu kan gitu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi pedoman buat teman-teman ya. Jadi yang pertama ini ada sektor energi teman-teman, di mana di sini komoditas yang tersorotnya terutama umumnya dari sisi batu bara, lalu dari sisi minyak ya, dan juga dari gas ya. Jadi kita bisa lihat mungkin indikasi apa implikasinya itu mulai dari mana itu dimulai dari ini teman-teman, Selat Hormuz, di mana memang saat ini bisa dibilang Selat Hormuz itu kan salah satu jantung perdagangan dunia ya, karena kan lintasan untuk menuju Amerika dan Eropa untuk mengirim batu bara dari pelayaran ataupun minyak dan gas ini kan melewati Selat Hormuz tersebut, di mana tempatnya ini kan ditutup ya gitu karena sedang perang gitu ya. Ya kan dengan adanya pembatasan ini itu menyebabkan dari sisi perdagangan tuh jadi sulit gitu ya, tidak bisa lewat gitu ya. Kayak ada kapal, misal kemarin ada kasus kapal dari Thailand gitu kan pengen melewati Iran gitu kan tiba-tiba ditembakin gitu kan kata Thailand tuh kayak, woi salah gua apa ini kenapa gua ditembakin gitu? Enggak bisa nggak bisa kita lagi perang, lu gila lu mau masuk di sektor perang kayak gini lu udah balik gitu kan. Itu kan tentunya menyebabkan dari sisi demand tuh kan selalu ada tapi supply-nya nih kurang gitu ya. Nah, inilah yang bisa menjadi semacam sentimen positif lah untuk beberapa emiten di sektor energi, terutama di yang bergerak di bidang coal, oil, dan gas, di mana
adanya hambatan tersebut otomatis kan dari Iran juga kan memang terhambat ya untuk mengirimkan juga gitu karena ya lagi sibuk perang ngapain mau ngirim-ngirim gitu baru-baru kepikiran untuk ngirimin gitu kan. Nah, salah satunya yang bisa dilirik itu kan ada dari emiten-emiten di Indonesia di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman udah sempat lihat-lihat juga kemarin ada beberapa emiten yang naiknya luar biasa banget ya, terutama mungkin dari sektor minyak yang memang naiknya tuh luar biasa sekali ya. Jadi bahkan sampai di 90, sekian dolar per barrelnya. Eh, di sini ada beberapa emiten, contohnya mungkin teman-teman udah familiar tentu dengan Medco, dengan dua emiten yang memang paling terasa sekali ya efeknya itu kenaikannya di sini gitu. Nah, tapi tentunya ya harapan kita sih ya semoga gitu bisa segera membaik ya gitu kan karena kan perang terus nggak asik ya teman-teman. Walaupun dua naik tapi kan kalau misalnya ini yang lainnya jeblok kan ya sulit juga gitu kan ekonomi tidak muter gitu ya. Tapi untuk sekarang gitu mungkin teman-teman yang bisa bilang mau dicoba mau buy in the deep gitu kan deep 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 very deep gitu kan. Nah, ini salah satunya yang bisa dilihat itu. Nah, ada juga satu sektor lagi yang bisa dipertimbangkan mineral, teman-teman. Ada yang berkaitan ini untuk dari sisi komoditasnya ada gold, nickel dan copper, bahkan yang lain-lainnya juga lah mineral pada umumnya gitu ya. Nah, mungkin aku mau concern utama aku di sini yang fokusnya itu tentu aja dari gold ya. Jadi memang bisa dibilang ketika orang-orang ini merasa kayak aduh mau beli saham sulit ya gitu kan kayak ini mau beli ARB lah mau beli merah lagi lah gitu kan dikit-dikit merah dikit-dikit merah kapan gue mau cuan gitu kan nah mungkin ada yang merasa kayak aduh kalau disimpan malah daripada jadi minus mendingan beli aja ke eh, tentu cari instrumen yang aman lah bisa dibilang gitu ya nah tapi di sisi lain tentu kita melihat kayak kalau instrumen lainnya contoh misal kayak deposito atau mungkin kayak reksadana gitu return itu kok mini gitu ya kayak aduh kecil ya gitu reksadana pasar uang atau apa gitu. Nah, yang lagi tren sekarang yang tentunya lagi viral banget orang-orang umumnya kalau bisa dibilang untuk mendapatkan safe haven lah bisa dibilang ya. Pengen biar bisa dapat kayak oh kita taruh di sini kayaknya aman deh Ki. Pergerakan harganya naik turun apa segala macam tuh lebih terjaga lah gitu. Nah, bisa ngelirik dari sisi sektor gold. Nah, ini goldnya itu bukan cuma sekedar LM doang ya atau logam mulia atau mungkin perhiasan dan lain-lain tapi termasuk juga untuk sebenarnya di saham gold juga gitu. Kenapa? Karena otomatis kan baik itu dia sebagai supplier atau sebagai tambangnya ini kan tentu jadi sentimen positif karena kan demand-nya tinggi ya gitu. Nah, umumnya saham-saham sektor gold ini naik juga gitu. Teman-teman tentu familiar contohnya Antam atau mungkin MDKA, lalu ada juga dari PESAP, ada dari HRTA dan Archie dan lain sebagainya yang memang masih familiar juga gitu ya. Mungkin kalau untuk dari sisi gold sih yang terkenal tentu seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga dari harga nikel dan dari harga tembaga atau copper dan juga dari harga perak yang mengalami kenaikan juga gitu. Kita tahu sendiri kalau nikel kan perlu untuk kebutuhan EV ya, untuk kebutuhan baterai mobil gitu kan. Dengan adanya sekarang kondisi seperti ini, geopolitik yang tidak stabil, tambah lagi dari suplai Timur Tengah mungkin tentunya terhambat karena Selat Hormuz dan lain-lain sebagainya. Ini kan menjadi sentimen positif juga gitu untuk sektor nikel di Indonesia dan di tembaga dan juga di perak juga begitu. Sorry. Nah, jadi eh, kita mungkin sering juga kan gitu, kalau tadi udah sebutin ya, kita udah mention beberapa emiten-emiten yang eh, kita udah sempat mention tadi dari sektor gold, dari sektor oil sekalipun gitu ya. Nah, teman-teman mungkin merasa bingung gitu kan kayak, wah ada nih jalannya gitu kan. Aku udah tahu nih gitu, mau beli apa gitu. Tapi belinya di mana ya gitu kan. Mungkin teman-teman masih bingung kayak, aduh aku beli saham di mana ya gitu, belinya di mana. Nah, mungkin aku bisa kasih tips nih ke teman-teman kalau misalnya masih kebingungan dan mau coba cari-cari aplikasi online trading yang mungkin dirasa belum pas, siapa tahu bisa coba ke aplikasi kita di PinePick teman-teman. Quick Pick PinePick untuk investasi cerdasmu. Nah, ini kita masuk tipis-tipis lah ya. Nah, jadi intinya sih kita mau perkenalan dulu sedikit dengan Pine Peak deh. Nah, Pine Peak itu pada dasarnya apa sih gitu? Nah, aku mau mention aja ada 3 poin di sini yang menjadi indikator utama atau bisa dibilang semacam background utama. Kenapa harus ada Pine Peak gitu kan di sini gitu dari secara eksternalnya. Nah, yang pertama itu dari sisi potensial high profits with high potential growth sejak Indonesia itu memang saat ini ya saat ini gitu masih disebut emerging market di Asia Tenggara gitu. Jangan sampai lah kita jatuh ke frontier serem, masa kita mau disamain sama negara-negara yang mohon maaf gitu. Izin ini begitu kan dibilangnya negara yang
kurang gitu ya secara pasar modal gitu, dianggapnya aduh investor masuk tuh kayak ih gitu kan serem gitu ya. Nah, kita kan masih emerging setidaknya gitu, harapannya dengan pertemuan dengan pihak MSCI membuat kita masih emerging juga gitu ya. Tentulah kita stay positif lah ya, apapun itu positif lah harusnya. Nah, yang kedua itu dari sisi natural resource, kita udah tahu lah sumber daya kita itu banyak gitu kan. Kita itu kaya akan sumber daya, kaya akan banyak manfaat yang bisa kita gunakan dari sumber daya tersebut gitu ya. Agaknya akan lebih baik dan akan lebih indah ketika ini bisa dimanfaatkan di berbagai sektor, bahkan tidak menutup juga dari sektor saham tentu saja gitu ya. Beberapa sektor saham tentunya dari sisi komoditas atau mungkin dari sisi mineral, dari sisi tambang-tambang lain-lainnya, ini kan kita kaya sekali ya gitu. Dan tentunya dengan kondisi geopolitik yang tidak stabil, supply-nya kurang dari negara lain, negara kita tuh bisa dilirik gitu loh, karena kita punya gitu. Kita tuh ada potensi itu begitu. Nah, yang ketiga tentunya dari benefit dari compounding, dari capital growth dan dividen ya. Jadi ya tentu saja kita dari Pinepeak juga melihatnya orang-orang tentu ya pasti pengen cuan lah. Siapa yang mau rugi gitu kan? Siapa sih yang mau harga IHSG jeblok? Siapa sih yang mau uangnya berkurang gitu ya? Tentu tidak mau semuanya gitu kan. Saya aja nggak mau, apalagi kalian gitu kan. Nah, di sini tentunya kita harap bisa menjadi semacam investment journey atau semacam teman journey kalian dalam berinvestasi begitu. Nah, selanjutnya juga dari sisi capital marketnya sendiri itu, kenapa sih kita harus invest di capital market gitu ya? Jadi dari sisi literasinya juga kan memang kita tuh tumbuh terus ya dari update per 2022 ini. Untuk data 2025-nya kita masih menunggu nanti untuk dimasukkan ya. Kita pasti akan update terus secara berkala. Dari financial industry juga kan capital market tuh termasuk salah satu instrumen yang diperhatikan gitu. Dan ditambah lagi dari SID yang terus bertumbuh tiap tahunnya gitu. Nah, intinya Penpik itu kita pengen dikenal sebagai sebuah aplikasi yang simple, user friendly, dan gampang digunakan untuk menentukan investment decision dari teman-teman sekalian begitu. Nah, untuk pengenalan lebih lanjutnya, biar kayak kasarnya kalau kita PDKT kita pengen mengenal lebih dalam gitu ya. Penpik itu seperti apa? Sosok seperti apa dia gitu? Kamu bisa apa sih gitu? Aku serahin dulu ke teman aku selanjutnya di sini. Boleh Richie, silakan ya. Oke, thank you banget Kak Alvin. Oke, ya aku lanjutin ya. Ini lanjut proses PDKT kita sama Pine Peak kalau gitu ya. Boleh di next slide. Oke. Nah, tadi kan Kak Alvin mungkin udah jelasin singkat ya mengenai, baru brief aja mengenai Pine Peak dan kenapa sih kita harus invest di capital market gitu ya. Oke, kalau gitu aku jelasin dulu nih milestone-milestone kita sebagai Pine Peak itu apa sih? Mungkin boleh di next Kak Alvin. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tadi udah nge ya, Pine Peak itu kan sebenarnya Pine Peak by Ciptadana Sekuritas Asia. Nah, itu kan sekuritas kita ya teman-teman, ya, Ciptadana. Nah, Ciptadana ini sendiri itu didirikan tahun berapa? Tahun 1990 oleh Ibu Iren Maya Hambali dan Ibu Catherine Gina Hambali. Nah, tapi pas masa ini, ya jelas karena masa internet juga masih belum bagaimana banget ya tahun 90 ya teman-teman ya, jelas kita belum ada online trading gitu. Nah, kapan sih kalau gitu Ciptadana ini punya online trading? Boleh di next, Calvin. Oke, tahun 2021 ini pertama kalinya Ciptadana mulai masuk ke ranah online trading, teman-teman. Dengan nama apa? Dulu bukan PNP. Dulu namanya masih Blue Chip. Ya, kayak saham-saham Blue Chip gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah merupakan versi sebenarnya PinePeak yang lebih terdahulu sebelum, mungkin boleh di next, Calvin. Pada tahun 2024, Ciptadana ini diakuisisi oleh Hanwha Investment and Securities. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, ini merupakan salah satu perusahaan internasional yang besar juga ya, Hanwha. Nah, Hanwha ini sendiri itu kan juga udah ngeliat-liat nih, wah nih dari market-market di luar sana mana nih sih yang paling menarik. Mungkin tadi Calvin udah sebutin kan ya kalau jumlah investor di Indonesia itu makin tumbuh terus dan banyak opportunity yang bisa didapatkan di Indonesia. Bahkan year on year tuh kita pertumbuhan investornya bisa nyampe 24%, teman-teman. Nah, dari situlah Hanwha mungkin mikir kayak, wah, saya harus nih masuk ke Indonesia. Nah, disitulah Hanwha mengakuisisi Ciptadana Sekuritas Asia dan memiliki 80% saham kita. Nah, dari sini mungkin boleh di next, Calvin. Tahun 2025 baru terbitlah Pine Peak seperti versinya sekarang, teman-teman. Nah, jadi keren banget. Kita udah tahu sejarah singkat dari Pine Peak ya. Mungkin boleh di next. Oke, quick Pine Peak. Boleh di next.
Ya, jadi sebenarnya apa sih kecanggihan-kecanggihan dari PinePick teman-teman? UI UX enhancement. Jadi secara UI UX teman-teman kita tuh udah merupakan salah satu yang paling enak untuk dilihat lah. Nyaman banget untuk di mata dan sangat desainnya modern banget dan cocok banget untuk terutama kalau teman-teman masih pemula nih, masih baru mau berkenalan dengan saham gitu ya. Wah, ini PinePick berarti aplikasi yang cocok banget buat teman-teman. Boleh di next? Selain UI UX-nya, mungkin kalau misalkan kita eh, baru pertama kali mau masuk ke pasar saham gitu teman-teman, kita mau pilih-pilih nih mana sih yang paling keren ya, tapi registrasinya juga gampang. Nah, teman-teman di sini pilihlah Pinepick teman-teman karena di sini kita udah menyediakan easy registration ya. Teman-teman diharapkan semua registrasinya mudah-mudah aja. Teman-teman kalau bisa juga kalau misalkan bahasa Indonesia, tapi kalau teman-teman lebih prefer bahasa Inggris mungkin kuliah di US atau segala macamnya gitu teman-teman bisa juga ada versi bahasa Inggrisnya untuk easy registration teman-teman. Boleh di next? Oke, di sini kita juga mensimplify trading proses cuma dua step aja. Dua step dari login ke aplikasinya kita udah bisa pasang order teman-teman. Jadi memudahkan banget seperti aku bilang tadi untuk teman-teman yang terutama bagi investor pemula ya mau masih bingung pilih mana nih platform yang paling cocok untuk trading. Nah, cuman dua step dari login untuk trading. Nah, itu dia. Pinepick jawaban yang paling tepat ya. Boleh di next? Oke, mungkin berikutnya aku PDKT kita bisa dilanjutkan oleh Kak Vinson ya. Kak Vinson boleh dilanjutkan? Oke, thank you Ricci. Jadi untuk lanjut PDKT proses kita nih sama Pinepeak. Nah, kan tadi udah PDKT nih, udah deket. Tapi gimana kita tahunya ini? If is this the one? Apakah ini yang benar? Apa yang bikin dia unik? Nah, kita mulai dengan Smart Pinepeak. Jadi Smart Pine Pick yang pertama adalah Pick of the Day ya. Salah satu fitur yang tersedia di Pine Pick adalah Pick of the Day. Fitur ini berisi rekomendasi saham pilihan yang dikurasi langsung oleh tim research in-house kita di Ciptadana Sekuritas. Tujuannya adalah untuk membantu investor mendapatkan insight tambahan dalam mengambil keputusan investasi. Tentu ya mungkin rekomendasi ini mungkin gak selalu sesuai dengan profil risiko dan strategi masing-masing investor. Namun fitur ini dapat menjadi referensi yang sangat berguna, terutama bagi investor yang ingin mendapatkan pandangan dari tim analis profesional. Next. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih baru di dunia investasi, mungkin yang udah advance juga bisa pakai ini ya. PinePick juga menyediakan fitur yang cukup menarik yaitu Pictionary. Pictionary adalah seperti kamus ya, kamus istilah keuangan yang tersedia langsung di dalam aplikasi. Tujuannya adalah untuk membantu investor memahami berbagai istilah di pasar modal yang terkadang terasa cukup teknis. Dengan adanya fitur ini, kami berharap investor dapat belajar sambil berinvestasi, hingga literasi keuangannya juga terus meningkat. Next. Oke, nah sekarang mungkin ini yang agak lebih advance buat pemula, ya, yaitu fitur stock screener ya. Melalui fitur ini investor dapat filter ya, menyaring saham berdasarkan berbagai indikator fundamental maupun teknikal seperti PER atau price to equity ratio, ada PBV atau price to book value, ROE, return on equity dan juga high volume breakout ya. Jadi ini bisa buat bantu. Fitur ini sangat membantu bagi investor ya, terutama yang mungkin pemula yang belum bisa baca-baca sendiri ya mungkin em, bantu untuk mencari saham yang undervalued ataupun yang sedang memiliki momentum di pasar ya. Jadi ini very useful tool. Oke, boleh di next. Nah, jadi user benefits ya. Selain fitur-fitur tersebut, PinePick juga menawarkan berbagai benefit tambahan lagi ya bagi pengguna. Dan salah satunya adalah gratis biaya materai hingga Rp10.000 untuk setiap transaksi harian ya, daily transaction. Yang tentu bisa membantu menghemat biaya transaksi bagi investor. Selain itu, kami juga menyediakan layanan komunikasi dua arah ya, di mana pengguna dapat berinteraksi langsung dengan tim investment analis PinePick melalui berbagai channel yang tersedia, yaitu dari WhatsApp group, dan bisa langsung kontak ke tiga analis di PinePick ini, termasuk saya,
Richie, dan juga Alvin, speaker-speaker hari ini. Dengan demikian, investor tidak hanya mendapatkan em, platform trading, berarti juga dapat akses terhadap insight dan support dari tim kami ya. Oke, boleh ke next slide. Nah, why Pine Peak? Secara keseluruhan, Pine Peak dirancang untuk memberikan cara yang cepat dan juga smart untuk mengakses pasar modal Indonesia. Baik bagi investor yang baru mulai belajar investasi maupun bagi investor yang sudah lebih berpengalaman dah ya, banyak experience dan membutuhkan tools tambahan untuk membantu analisis mereka. Melalui PNP kita berharap semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi di pasar modal dengan lebih percaya dan lebih teredukasi. Quick pick, Pine Pick untuk investasi cerdasmu. Baik teman-teman, berarti mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai dari in behalf of me, Richie dan Alvin ya, sudah kita sampaikan mengenai kondisi pasar saat saat ini, serta bagaimana PinePeak dapat membantu investor dalam mengakses pasar modal dengan lebih mudah. Selanjutnya kita mau masuk ke sesi tanya jawab di mana teman-teman dapat langsung menyampaikan pertanyaan ya, Q&A ini kita mau Q&A session seputar market ataupun investasi. Untuk membantu sesi ini saya akan kembalikan kepada moderator kita hari ini yaitu Kiara. Baik, berikut dari teman-teman analis kita. Very insightful ya, guys. Aku juga ngerasa udah belajar banyak banget sih dari materi hari ini. Jadi yang dijelasin sama koko-koko investor analis kita hari ini adalah MSCI dan resiko geopolitik itu menyebabkan tekanan ya pada IHSG. Terus drop yang sekarang terjadi bisa kita take as an opportunity. Sektor yang menarik untuk dilihat sekarang itu ada di energy and minerals. Mungkin bisa langsung aja kita mau ke sesi Q&A. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada satu pertanyaan masuk dari Bapak Arif Budianto. Mau bertanya ke Ko Alvin, berapa porsi investasi yang harus disediakan atau dibagi para investor untuk mengantisipasi supaya kita dapat harga terbaik untuk chip in di sektor tertentu? Dan strategi apa yang bisa diterapkan di tengah ketidakpastian? Target IHSG tahun ini apakah masih bisa ke 10.000 menurut Pak Menkeu? Masih bisa? Silakan. Oke, baik-baik. Thank you, Kiara. Thank you juga untuk Kak Arif Budianto atas pertanyaannya ya. Oke, mungkin ini, wah kompleks sekali pertanyaannya ya. Wah, lumayan apa ya bisa dibilang lumayan berat jujur. Oke, mungkin kita coba satu-satu kali ya Kak. Mungkin kalau dari pertanyaan pertama di sini porsi investasi yang harus disediakan atau dibagi para investor buat antisipasi supaya dapat harga terbaik ya. Nah, jadi mungkin kalau aku izin share tips kali ya Kak. Jadi memang dengan kondisi market seperti ini ya, memang eh segala kedar dan dunia ini ditambah lagi dari sisi boom di mana-mana ya, boom di AS Iran bahkan sampai Porto kita yang boom juga ya gitu ya bisa dibilang gitu. Tentunya kan menyebabkan kita agak ketar-ketir ya kalau mau entry gitu kayak masukin banyak nanti mampus gitu kan, hilang loss gede atau masukin dikit nanti toto naik kayaknya kurang gitu ya gitu. Kalau misalnya ada mungkin orang mungkin sering familiar dengan istilah udah all in gitu kan. Gampang banget kayak orang gampang udah all in aja Norris no Ferrari gitu kan. Ragumu rugimu bos gitu kan gitu. Nah mungkin kalau aku di kondisi seperti ini sih jujur tidak menyarankan atau bahkan kurang menyarankan untuk hal seperti itu ya karena memang takutnya kalau udah all in tahunya di bawah diseret ke bawah kan anyep ya gitu kan lumayan gitu kan mampus juga gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk proporsinya sendiri gitu, untuk berapanya sih? Kalau aku sih mungkin nyaraninnya kita pakai semacam kayak dollar cost averaging gitu. Jadi kayak kalau di CA itu kan mungkin akan lebih baik ya gitu. Kayak kita mungkin contoh semisal punya, misal gitu ya Kak, punya budget misal 10 juta gitu misal untuk mulai investasi. Mungkin kalau dengan kondisi sekarang mau tap in bisa coba dulu mungkin tap in, let's say chip ini di harga mungkin misal taruh dulu 1 juta atau mungkin 2 juta gitu. Mungkin kalau aku dari aku sih ya Kak, cuman balik lagi ini sesuai dengan preferensi juga dari kakak atau mungkin dari teman-teman sekalian juga strateginya seperti apa. Cuman kalau aku pribadi jujur
coba dikit-dikit dulu deh gitu kan gitu. Karena mungkin ada kayak semacam kita tentu kita mencarinya ketika lagi krisis harga lagi turun kan kita tunggu ketika dia rebound tuh perlu namanya konfirmasi gitu ya. Kita kan tentu gak mau rasanya dibuat bingung, dibuat khawatir, dibuat pusing sama market gitu. Dibikin, aduh bingung gimana ya gitu kan gitu. Nah cara ngetesnya tuh mungkin gitu. Kita masukin dikit dulu aja gitu. Kenapa? Supaya misal kalau kita naruh cuma 10% atau bahkan mungkin kalau yang udah punya duit MM-an gitu ya, naruhnya mungkin bahkan cuma 2% atau 3%, itu tujuannya kan supaya ketika misal-misal nanti turun dropnya kenceng gitu jadinya kan kita lebih ya udahlah cut loss ya udahlah gitu kan ya segini mah udah mama udahlah gitu kan gampang gitu kan jadi kayak udahlah masih oke lah gitu nggak peri-peri anyep-anyep banget gitu kan kita lebih ke antisipasi kayak gitu aja sih selebihnya sih mungkin kalau dari aku sih kayak gitu jadi mungkin taruh tipis-tipis lah ya mungkin menyesuaikan juga gitu untuk proporsinya karena tergantung strategi masing-masing juga ya karena mungkin kalau bagi aku let's say mungkin 5% itu udah gede, mungkin bagi orang lain 5% apa lah ini 5% biasa cuan saya itu 5% gitu. Bebas lah itu disesuaikan aja gitu dengan budget dan lain-lainnya. Nah, terus kalau untuk strateginya sih kurang lebih seperti itu. Nah, untuk target sendiri sih jujur untuk 10.000 ya. Jujur kalau aku pribadi ya Kak, mungkin sebelumnya juga tadi aku mungkin ada sempat mention soal beberapa emiten atau mungkin beberapa sektor dan tentunya dengan statement kita ke depannya aku izin untuk disclaimer on juga ya Kak. Jadi memang kalau untuk target IHSG untuk mencapai 10.000 ini apakah masih bisa? Well, we never know. Tentu anything is possible ya di market itu apapun bisa terjadi gitu kan dari yang baik-baik bisa nggak baik-baik aja gitu kan dari yang tadinya nggak boom tiba-tiba jadi boom gitu kan porto kita gitu tapi apakah bisa untuk naik lagi ya tentu aja bisa gitu katalisnya dari mana tentunya kalau dari Pak Menteri Keuangan kan sempat mention juga sebenarnya sedang mencoba untuk at least konsisten stabil dulu di atas 5% ya bahkan mungkin ditargetin dikit-dikit ke 6% bahkan nanti ke 8% gitu nah harapannya kan tentunya ini bisa menjadi semacam resilient gitu atau bahkan mungkin supportnya lah bisa dibilang kalau di dunia trading itu supaya kayak oh ada base-nya nih gitu ditambah lagi ke depannya kan dari sisi market juga kan harapannya dengan pertemuan dengan MSCI dan Bursa Efek itu kan harapannya bisa memastikan gitu seenggaknya kita emerging the market tambah lagi kan kita udah buka kepemilikan 1% juga gitu jadi at least free float bisa lebih oke lah gitu udah lebih tenang gitu seiring dengan rebound-reboundnya semoga nih saya bisa mencapai minimal banget kembali ke 9.000 atau bahkan 10.000. Tapi balik lagi untuk kondisi ke depannya ya mungkin izin disclaimer onnya juga gitu ya. Mungkin kalau dari aku sih seperti itu. Thank you. Pertanyaan berikutnya ada dari Eleanor H. Boleh tanya ke Kak Vinson, boleh nggak ya share view-nya saham Big Banks? Baik, terima kasih atas untuk pertanyaannya ya Kak Eleanor. Jadi mungkin kalau untuk big bank secara umum saya melihat justru kondisi market seperti ini bisa menjadi kesempatan akumulasi yang cukup menarik ya, terutama ketika market sedang mengalami koreksi. Secara fundamental, sektor perbankan Indonesia tuh masih cukup solid, baik dari sisi pertumbuhan kredit, kualitas aset, maupun juga profitability-nya mereka. Jadi ketika harga sahamnya terkoreksi karena sentimen global atau foreign flow, itu seringkali membuat bisa bilang semacam entry point lah yang menarik untuk investor jangka panjang atau jangka menengah sampai panjang lah ya. Selain itu kita juga sekarang nih lagi entering dividend season ya, di mana beberapa bank besar baru saja udah mengumumkan pembagian dividends ya dari RUPS. Mungkin kalau yang dari hari ini ada announcement dari BCA yang dividennya cukup besar juga, pembagian dividen yang totalnya mencapai sekitar 41 triliun yang menunjukkan konsistensi kinerja dan komitmen kepada pemegang saham ya. Mungkin kalau dari yieldnya sekitar berapa ya? Sekitar 4% setahu saya. Dan ada juga BNI ya, BNI yang beberapa hari yang lalu juga baru announce membagikan dividen. Bank BNI mengumumkan dividen sekitar 349 per saham, yang itu payout ratio sekitar 65% dari laba, kalau saya nggak salah ingat. Ya itu juga cukup menarik ya dari sisi dividen yield. Kan kalau dari yieldnya sendiri sekitar 8% ya, sekitar 8%. Jadi menurut saya kombinasi antara fundamental yang masih kuat, koreksi harga di market, dan momentum dividen yang membuat saham big banks tetap menarik untuk diperhatikan saat ini ya. Terutama untuk investor yang mencari stabilitas dan income dari dividen. Tapi ya disclaimer on, this is just the view. Thank you.
Baik, thank you, Kak Vinson. Ada yang nanya lagi nih. Bisa dilihat dengan ketidakstabilan global saat ini, apakah adanya isu geopolitik ini bisa mempengaruhi dengan kebijakan MSCI terhadap IHSG? Soalnya kan bisa dilihat sekarang permasalahannya just only pada internal company-nya yang agak memainkan free float-nya. Boleh dibantu jawab, Korici? Oke, oke. Oke, thank you Kak Kiara dan Kak Timothy ya. Aku bantu jawab pertanyaannya. Jadi mungkin pertama-tama aku mau clarify dulu nih mengenai dua isu yang lagi terjadi sekarang ini tuh sebenarnya memang hal yang cukup berbeda nih. Yang pertama itu kan terkait kebijakan MSCI gitu ya, yang mempertanyakan mengenai transparansi dan likuiditas kita. Sementara kalau misalkan isu geopolitik, nah itu permasalahan lain lagi tuh. Tapi emang dua-duanya tuh memiliki tekanan yang cukup besar ke IHSG seperti yang tadi udah kita sebutkan sebelumnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang gitu ya, isu dari MSCI ini menurut aku ya jelas wajar memiliki pengaruh besar terhadap ISG. Tapi ini sekali lagi my personal opinion gitu ya. Jadi disclaimer on kalau tadi udah disebutkan juga sama Kak Alvin dan Kak Vinson, aku sendiri masih cukup optimis sebenarnya sama IHSG. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat sekarang penurunan tajam yang terjadi sekarang ini tuh bukan sebenarnya terjadi karena adanya perubahan nilai fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ya, terutama dari Big Bang atau yang segala macam yang tadi Kak Vinson udah sebutkan juga, melainkan penurunan ini tuh terjadi karena adanya sentimen teman-teman, sentimen global dari MSCI, terus juga dari isu geopolitik yang Kak David Timothy tadi udah sebutin juga. Nah, jadi mungkin ini juga udah waktunya kita balik ke value investing nih teman-teman, di mana kita udah bisa menilai saham-saham secara lebih detail lagi. Kita jangan-jangan lagi ntar dulu gitu ya mainin momentumnya. Kita sekarang lagi fokus dulu liatin mana sih perusahaan yang sebenarnya masih kinerjanya masih bagus. Kayak tadi kan Kak Vinso udah sebutin kalau Big Techs kita tuh sebenarnya masih memiliki fundamental yang cukup bagus. Nah itu aku juga setuju sebenarnya kalau ini tuh artinya waktu yang cukup tepat sebenarnya teman-teman untuk kita udah mulai bisa mengakumulasi gitu ya. Karena memang saat terjadi drop kayak gini, bahkan kayak yang tadi udah disebutkan sebelumnya, bagi beberapa orang justru ini opportunity terbaik untuk mendapatkan harga terbaik untuk perusahaan dengan nilai yang sebenarnya jauh di atas harganya sekarang. Nah, itulah teman-teman kita kenapa harus balik ke analisa masing-masing ya teman-teman. Tapi sekali lagi disclaimer all. Mungkin dari aku gitu aja Kiara. Baik, pertanyaan berikutnya ada dari Bapak John Teja. Saham-saham konglomerasi seperti Grup PP, Bakri, ETC sudah terkoreksi cukup dalam dari harga tertingginya. Untuk yang sudah memiliki posisi di saham-saham konglomerasi, sebaiknya langkah apa yang harus diambil? Cut loss, hold, atau buy? Mungkin bisa dibantu analis kita, anyone? Oke, baik. Thank you untuk pertanyaannya dari Kiara dan juga dari Pak John Teja. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Pak. Mungkin ini jujur ini pertanyaan yang berat juga ya bisa dibilang ya, Pak. Kalau lihat dari saham-saham konglomerasi tentunya kan memang kita bisa dibilang dari semenjak dari tahun lalu kan sudah dimanjakan sekali ya Pak oleh adanya eh, kenaikan yang luar biasa dengan berbagai story-storynya, entah itu baik dari contoh dari Bakri Group, contohnya ada dari sektor bumi ya, dengan story dari Cengdong, lalu dari grup Bapak Prajuko Pangestu juga tentunya ya. Mungkin bisa dibilang kalau lihat dari kondisi sekarang ini memang agak membuat ketar-ketir ya Pak, karena memang wah, saya juga jujur pernah merasakan itu menghold salah satu atau beberapa emiten dari saham-saham konglomerasi tersebut gitu. Tentu ada rasa ketar-ketir, ada tegangnya juga ya Pak. Tapi mungkin kalau saya pribadi jujur melihatnya untuk beberapa emiten konglomerasi ini kan tentu masih ada beberapa story-storynya yang menarik juga Pak. Selama story itu memang masih ada dan memang dari sisi tekanan jual sendiri kan tentu kalau memang sudah punya barang nih kan melihat harganya turun tuh agak batin ya Pak. Mungkin kalau saya pribadi memang masih untuk saat ini lebih ke hold sih Pak ketimbang untuk cut loss atau bahkan untuk entry mungkin bisa coba untuk average down tapi memang kalau dari aku pribadi memang menyarankannya mungkin bisa hold sambil mungkin coba kalau memang nanti ketika mulai ada volume pembelian ketika mulai ada ada semacam kayak
pola-pola reversal gitu ya Pak. Mungkin ada bottom line yang terbentuk gitu, bisa mulai coba untuk averaging cost untuk mulai tipis-tipis gitu Pak. Mungkin kalau dari aku sendiri tips seperti itu sih. Mungkin bisa coba dilanjutkan juga oleh investment analis yang lain dari Vincent dan Richie mungkin. Iya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya lagi ya, Pak John. Jadi mungkin kalau dari saya sih, untuk investor yang udah memiliki posisi, langkah biasanya, so kembali ke dua hal utama ya, mungkin ke average price, tapi kalau misalnya dari average price, mungkin kalau misalnya dari dalam, dan juga selain average price mungkin juga risk tolerance masing-masing investor juga ya. Kalau posisinya mungkin masih relatif dekat ke area support atau penurunan belum terlalu dalam, biasanya investor bisa pertimbangkan hold lah ya. Seperti yang Alvin bilang, sambil melihat perkembangan sentimen market saat ini. Itu mungkin salah satu yang paling penting, harus very updated ke sentimen marketnya, harus lagi banyak banget gebrakan nih sana sini sana sini. Em, Walaupun kayak sekarang ya teknikal juga udah banyak yang downtrend jelas, mungkin sebagai investor biasanya memilih untuk mengelola resiko dengan, kalau misalnya harus cut loss ya secara disiplin juga ya, mungkin kalau misalnya emang seperti yang Alfie bilang, kalau misalnya story-nya udah nggak bagus dan fundamentalnya juga udah beracak-acak ya. Hmm, Mungkin itu dulu sih kalau dari saya. Richie boleh kalau ada tambahan. Ya, ya, kurang lebih sebenarnya pandangan aku juga sama sih kayak kalian ya. Memang kalau misalkan eh habis ada rally yang kuat untuk saham konglomerasi kemarin dan sekarang terkoreksi, sebenarnya menurut aku masih cukup oke aja. Tapi ya sekali lagi mungkin ini juga yang tadi Kak David Timothy udah mention sebelumnya ya, tapi aku belum sempet nyentuh banget ya mengenai eh, free float gitu ya. Nah ini aku sebenarnya nggak ngomongin mengenai spesifik ke saham konglomerasi siapa gitu ya. Aku nggak ngomongin sama sekali. Aku ngomongin secara general aja. Memang kan MSCI itu mempertanyakan transparansi kita nih. Dan sekarang dari OJK kan juga udah lumayan pengen banget nih untuk bekerja sama dengan MSCI dan udah mulai secara bertahap udah disetujui juga nih untuk membuka free floatnya meningkatkan free floatnya jadi ke 15% ya teman-teman. Nah, mungkin kalau dari aku tambahannya juga kita bisa lihat tuh bagaimana progresnya dari saham-saham konglomerasi. Jadi mungkin kan tergantung dari saham konglomerasi apa nih yang sebenarnya Pak John Teja ini miliki, tapi bisa di keep track juga tuh bagaimana sih komitmen mereka terhadap transparansi saham-saham mereka. Nah, itu kan juga jadi sentimen yang cukup bagus ya untuk melihat kepercayaan dari asing juga terhadap saham tersebut. Kalau misalkan dia ternyata beneran berkomitmen, nah itu kan bisa jadi eh, pintu gitu ya untuk dana asing mulai kembali lagi ke saham-saham tersebut. Mungkin dari aku bisa tambahin di situ aja. Jadi kalau aku juga akhir-akhirnya masih bilang hold dulu dan Yes, wait and kalau see. kalau saya mau tambahin lagi ya, mungkin emang kalau kondisi market saat ini tuh mungkin investor institusi mungkin lebih fokusnya juga ke saham-saham yang liquid dan fundamentalnya kuat ya, seperti big caps atau large cap. Tapi mungkin dari drop-drop atau circuit breaker event dan juga crash crash sebelumnya yang kita bisa pelajari, ya mungkin emang patience is key ya. Akhir-akhirnya time will tell. Ya, mungkin kalau dari saya itu aja ya. Kiara, thank you for the question. Baik, sebelumnya mohon maaf ya untuk teman-teman yang baru masukkan pertanyaan. Pertanyaan terakhirnya dari Bapak Budi, karena abis ini kita ada games ya guys. Eh, izin tanya dari Bapak Budi, bagaimana kira-kira ke depannya untuk saham-saham di bidang konsumsi dan properti? Apakah ada peluang baik untuk masuk ke saham-saham tersebut saat ini? Silakan analis, anyone? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Mungkin aku izin sharing lagi ya Pak. Mungkin kalau untuk sektor-sektor consumer juga memang bisa dibilang untuk saat ini memang cukup menarik ya Pak. Memang dari sisi beberapa sektor ini kita bisa lihat mungkin kalau untuk consumer goods terutama mungkin kalau yang udah
yang udah sering di-mention ya, kalau konsumsi ini kan bisa dibilang saham defensif ya, bisa dibilang semacam kayak safe haven kedua lah selain sektor gold gitu ya. Konsumsi ini kan terutama mungkin yang lagi berkaitan sama sekarang nih, kita kan lagi bulan puasa, bulan penuh berkah, amin, Tuhan, amin, ya Allah, amin. Ini kan bisa dibilang kita perlunya kan yang aman-aman aja, yang pasti-pasti aja nih. Nah, sektor konsumsi ini kenapa menarik? Karena bisa dibilang kan demand untuk orang-orang biasanya untuk belanja itu konsumtifnya kan lebih tinggi, walaupun memang agak sedikit diganggu dengan beberapa sentimen-sentimen negatif, tapi tentu masih ada gitu. Contoh mungkin simpelnya, kita mungkin sebagai orang-orang, let's say mungkin kalau untuk orang-orang yang muslim, tentunya kan tentu familiar dengan beberapa ya namanya beli baju lah, sesimpel gitu kan, mungkin beli baju atau mungkin beli barang-barang fashion lainnya, atau mungkin beli makanan lah dan lain-lain gitu untuk stok, untuk ketemu keluarga dan lain-lain gitu. Atau mungkin gitu, yang mungkin sering jadi isu tahunan, bukan isu sih, aduh negatif banget ya isu, uset dah. eh Apa ya, peluang tahunan kali ya. Kita sering mungkin familiar tentu kalau misalnya Lebaran ada namanya opor ayam, ada apa segala macam, itu kan mungkin bisa ya sentimen yang bagus untuk sektor poultry gitu sebagai contoh gitu. Nah, untuk sektor konsumsi sih masih cukup menarik ya, untuk defensif juga gitu Pak, mungkin bisa dipertimbangkan untuk investasi. Cuman memang perlu memperhatikan juga untuk titik entry, karena memang tekanan jual dari sisi IHSG ini kan perih ya Pak, jujur agak menyayat hati sekali gitu, jujur aja gitu. Nah, cuman mungkin bisa dicoba untuk mulai entry tipis-tipis aja Pak. Mungkin untuk defensif, karena kan pergerakan harganya sendiri kan cenderung mungkin lebih aman lah daripada energi gitu. Bisa coba dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk dari sektor properti juga, sebetulnya kalau properti ini kan in the end of the day, harus diakui Pak, memang properti ini kan jatuh bangunnya ini kan bisa dilihat dari sektor apa, dari sisi kebijakan pemerintah dan memang dari sisi mungkin kinerja keuangannya juga gitu. Nah, mungkin kalau untuk properti ini bisa dicermati, cuman memang di sisi lain bisa lebih ke ya pola defensif kedua gitu ya. Memang untuk hype-nya mungkin tidak terlalu besar, karena memang harus diakui daya beli masyarakat sedang lagi buruk-buruknya gitu Pak, jujur itu rasanya gitu kan Pak, agak bikin meringis gitu kan melihatnya gitu. Tapi mungkin kalau memang ada laporan keuangan yang menarik, misalnya ada dari sisi marketing salesnya meningkat dari beberapa emiten, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang memang positif, bisa boleh kali sih Pak cicil-cicil dulu gitu. Nah, mungkin kalau dari aku sih begitu. Mungkin kalau dari yang lain boleh, dari Vincent dan Ricci ada tanggapan lainnya? Yes, boleh. Thank you Alvin dan thank you ya buat questionnya. Jadi sebenarnya saya agree mirip seperti Alvin sih setelah view-nya, karena mungkin sektor menurut saya juga peluangnya masih tetap ada ya. Namun mungkin pendekatannya mungkin lebih bertahap ya. Sektor konsumsi kan biasanya lebih defensif lah ya, karena didukung oleh permintaan domestik. Sementara sektor properti biasanya tuh biasa lebih sensitif ke siklus ekonomi dan juga suku bunga ya. Tapi kayak sekarang nih lagi banyak faktor yang sedang terjadi, seperti ketidakpastian global, isu MSCI, dan juga recently banget nih kemarin pergerakan currency di mana rupiah sempat ke level 17.000 ya. USD IDR sempat ke level 17.000. Jadi kalau menurut saya peluang tetap ada ya, tetapi mungkin strateginya lebih ke seperti yang Alvin ngomong, akumulasi bertahap pada saham dengan fundamental kuat sambil nunggu sentimen market yang lebih stabil ya. Karena kalau sekarang mungkin sedikit volatile. Namun ya, aku masih bertahap. Kalau dari Ricci, kalau ada tambahan? Ya, sebenarnya aku juga udah cukup sama sih view-nya kayak kalian ya. Kalau emang consumer itu sangat aman karena di kondisi apapun pasti kita emang butuh konsumsi namanya ya. Nah, ini kita juga bisa lihat kalau terutama kalau cash flow-nya tuh terutama datang dari non-durable goods gitu ya, yaitu barang-barang yang emang nggak tahan lama. Nah, ini tuh biasa emang dalam kondisi terpuruk apapun ini akan cukup stabil gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh juga sama harga sahamnya yang nantinya akan menjadi defensif. Sementara kalau untuk properti mungkin aku lebih setuju sama view-nya Kak Vincent tadi ya yang mengenai properti ini sebenarnya juga sangat-sangat menarik, tapi sekarang tuh lagi ada beberapa hal yang patut diperhatikan terlebih dahulu gitu ya. Karena emang kalau kita lihat mengenai currency kita ya yang tadi udah di-mention, rupiah itu lagi banyak tekanannya sekarang. Bahkan udah menyentuh-nyentuh harga 17.000 gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh yang perlu diperhatikan nih karena kalau misalkan inflasinya ini udah mulai rupiahnya ini udah mulai
mengalami tekanan lebih lanjut, ini tuh bisa jadi pemicu bagi pemerintah kita untuk menaikkan suku bunga. Dan kalau misalkan suku bunga naik, nah itu akan mendorong baik konsumsi maupun terutama properti yang akan terdampak, teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga sebagai faktor tambahan. Mungkin dari aku gitu aja. Oke, aku Baik, kembalikan ke mungkin Kak Tiara. berikutnya. Baik, mungkin berikutnya bisa kita lanjut ke games ya, teman-teman. Hmm. Jadi, aku bantu jelasin sedikit untuk rules gamesnya. Ini lebih ke pop quiz ya, tentang apa yang sudah kita bahas hari ini. Buat yang udah ada jawabannya, bisa langsung di raise hand, dan setelah itu bisa on mic atau dibantu di chat ya, kalau memang berkendala untuk on mic. Untuk hadiahnya, kita bakal bagiin Ardian Pine Pick untuk 5 orang, karena ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, isu apa saja yang memberikan tekanan ke IHSG saat ini? Boleh dibantu raise hand dulu ya sebelum dijawab. Tadi Ko David sudah raise hand duluan, mohon maaf. Kak Arif dan Kak Alfian. Boleh dibantu on mic, Kak David, mungkin kalau berkenan. Ya, Ah, udah di chat tuh. Oh ya, eh, jawaban dari Kak David, geopolitik dan MSCI. Nanti bisa dibantu hubungi helpdesk kita untuk melanjutkan proses RDN top-up-nya. Pertanyaan yang kedua, apa instrumen yang disebut menjadi safe haven? ayo boleh teman-teman sekalian nih lumayan nih dapat dapat hadiah nih 100.000 nih lumayan nih boleh dong coba yuk silakan. Ayo, teman-teman. Mungkin kita ulang kali ya, Kak Alvin ya. Boleh boleh Kak Ricci boleh banget. Izin ulangi pertanyaannya ya teman-teman. Kira-kira apa nih instrumen yang bisa disebut sebagai safe haven dari yang tadi kita udah sempat mention nih? Oke, boleh dari Kak Arif Budianto, boleh on mic mungkin silakan. Kak Arif Bardianto udah jawab nih, Kak. Di chat, Kak. Katanya emas. Nah, benar gak tuh, Kak Oke, Alvin? oke, nggak apa-apa, aman, Bang. Aman, betul banget jawabannya Kak Arif. Mantap, mantap. Oke, Oke, thank aman you ya Kak banget, Kak Arif. Arif. Kak Arif ini pemenang kedua kita hari ini. Mungkin boleh kita lanjutkan lagi ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya aku bantu tanyakan ya, teman-teman. Kenapa MSCI itu penting untuk Indonesia? Jawabannya boleh singkat-singkat aja ya nanti, teman-teman ya. Oke, aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh raise hand, teman-teman? Oke, ayo gimana? Gak usah yang kompleks-kompleks banget, teman-teman. Boleh yang singkat-singkat aja ya. Cuma jelasin aja secara brief gitu ya. Kenapa sih MSCI itu penting gitu loh. Kenapa menjadi tekanan bagi Indonesia. Gimana teman-teman? Apakah ada yang bisa jawab? Boleh raise hand.
Yuk teman-teman boleh raise hand dulu nih. Ini lumayan nih. Tadi kita udah mention juga nih tentang MSCI. Ini MSCI ini krusial banget ya bisa dibilang ya gitu. Yang menyebabkan kita semua boom boom gitu kan gitu bisa dibilang nih. Kira-kira kenapa sih sepenting itu? Boleh mungkin sambil raise hand dulu teman-teman lalu nanti bisa dijawab. Wah, sebenarnya ini kayak Kak Alvin udah sempet jawab nih di komen di Kak Alvin. Cuma Waduh, tadi belum raise hand ternyata nih. Wah, iya gimana nih nih Kak Alvin? boleh nih raise hand dulu Tak kasih nggak sih? nggak nih? Ini harus ada VAR dulu nih. Nah, udah ada Nah VAR. itu dia. Aduh. Sabar dulu. Oke, oke. Tapi berhubung kayaknya yang lain juga tadi nggak ada yang raise hand, kayaknya kita kasih aja nggak apa-apa kali ya. Boleh, boleh, boleh. Kalvian Wahid Oke, tadi. Sudah tuh, sudah. Alfian Wahyu. Oke, By the way, betul. apakah Kiara sudah? Oh, Kiara kayaknya udah Sudah. balik. Oke, kita kembalikan ke Kiara ya untuk next questionnya. Pertanyaan selanjutnya, sektor apa aja yang paling menarik perhatian di saat kondisi sekarang? Silakan 1, 2, 3. Boleh di raise hand. Silakan Pak Budi. Pak Budi sudah raise hand duluan. Jawabannya energi dari Bapak Budi. Congrats Pak Budi. Pertanyaan berikutnya ya, yang terakhir. Saat krisis Perang Amerika Serikat-Iran, apa dampaknya ke harga minyak dunia? Silakan di raise hand. Sudah raise hand, Pak Ken. Minyak dunia langka jadi naik. Mohon maaf ya Ibu Dewi, bisa di raise hand dulu. Sesuai rules kita yang pertama sudah disebutkan tadi. Minyak dunia langka jadi naik oleh Pak Ken. Yes. Congratulations ya Tuh. untuk our 5 winners. Bapak David Congrats. Timothy, Bapak Arif Budianto, Bapak Alfian Wahyu, Bapak Budi, dan Bapak Ken. Kira-kira sekian dari kami, Pine Peak. Terima kasih sudah join webinar hari ini. Apabila ada webinar lagi ke depannya, akan kami share di sosial media kami, juga di grup WhatsApp. Terima kasih semuanya. Thank you everyone. Nah, jadi ini ada final words nih dari Alvin, mungkin ada final final words, final quote. Waduh, waduh, final words apa nih? Any last word? Waduh, kesannya kok kayak suram sekali ya. Apa ya? Oke, mungkin teman-teman kalau masih intinya stay strong ya teman-teman. Tetap fokus aja dengan apa yang kita sudah punya saat ini. Kalau memang belum punya, nggak apa-apa. Kita cari kesempatan untuk entry. Dan sesuai dengan apa yang kita sudah lihat dari kisahnya Ken Griffin tadi ya. Intinya don't ever give up. Oke, tetap semangat, tetap berusaha. Semoga kita semakin cuan, cuan, cuan. Thank you semuanya. Amin, amin. Terima kasih everyone. Thank you everyone. Thank you Thank semuanya. you.